Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ثم أما بعد. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di mana nikmat tersebut tidak bisa kita hitung dengan angka, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk membayar atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita. Namun yang dituntut oleh kita adalah untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah itu kita sering mendengarkan di awal khutbah, di mana khatib, penceramah, imam selalu menyerukan kepada kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, sudah paham belum apa arti syukur? Syukur itu adalah ketika seseorang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah, menggunakan nikmat kepada tujuan pemberi nikmat, yaitu apa? Beribadah kepada Allah. Mata kita gunakan untuk ibadah, tangan kita gunakan untuk ibadah, kaki kita gunakan juga untuk ibadah, pikiran kita pun kita gunakan untuk ibadah. Maka pada saat itu kita sudah bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, ketika mata kita gunakan untuk justru melanggar hukum Allah, telinga kita gunakan justru untuk mendengarkan ghibah, lidah kita gunakan justru untuk berghibah, tangan kita gunakan untuk menzalimi orang lain, maka pada saat itu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur kepada Allah itu adalah ketika kita bisa menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada tujuan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu menghamba dengan nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah juru selamat kita. Sangat bersyukur kita dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad, diutusnya baginda Nabi Muhammad ke dunia ini. Suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi ini adalah pemakaman, istilahnya pemakaman untuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Para sahabat yang meninggal di perang Badar, para mujahid fi sabilillah, itu dimakamkan rata-rata di Baqi. Jadi suatu hari, mungkin yang kita jangan ibu-ibu, ada datang ibu-ibu, mungkin abang-abang mungkin boleh kemari ya, kita pisahkan sedikit ya. Ibu-ibu masuk ke dalam, silakan ibu. Silakan. Masuk. Justru ibu yang harus masuk. Oh iya. Silakan. Nah, Rasulullah SAW di pemakaman Baqi' tersebut berkata seperti ini. Lawaditu anni ra'aitu ikhwanana. Sungguh aku rindu ingin bertemu dengan saudaraku. Lawaditu anni ra'aitu ikhwanana. Sungguh aku rindu sekali ingin bertemu dengan saudaraku. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, la, bukan. Kalian adalah antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, beriman kepadaku, namun walaupun mereka tidak pernah melihatku. Siapa mereka? Ya, sifat saudara Rasulullah pertama, datang setelahku, artinya apa? Hidup setelah masa Rasulullah. Ya'tuna min ba'di. Beriman kepada Rasulullah walaupun mereka tidak pernah
berjumpa dengan Rasulullah. Nyanso. Ditanya. Kita oleh Rasulullah disebut sebagai saudara Rasulullah SAW. Maka yang namanya jadi pertanyaan di sini adalah apakah pantas kita disebut saudaranya Rasulullah SAW? Itu yang jadi pertanyaan. Maka hendaklah kita gunakan hidup kita untuk memantaskan diri kita menjadi saudaranya Rasulullah SAW, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Itu adalah cita-cita tertinggi kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, terima kasih kami ucapkan kepada Al-Qaimin, kepada para panitia yang sudah bersusah payah, Tengku Mulyadi, dan juga kepada para hadirin, abang-abang kami. Ini dari MUK semua enggak? Ada yang dari MUK? Enggak ya? Oh, campur-campur ya? Ya. Ya, semoga kita selalu diberikan istiqamah ya, dan semoga pengajian ini memberikan kita manfaat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga didukung oleh hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik secara tersirat maupun tersurat, bahwasanya standar kebahagiaan, kesejahteraan, kemenangan seseorang ataupun secara individu ataupun secara berjamaah ataupun secara bermasyarakat, itu ditentukan sejauh mana mereka bisa membangun hubungan dengan Allah. Artinya begini, jika seorang individu dia membangun hubungan yang baik dengan Allah, dalam artian adalah bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dirinya keberkahan, rezeki yang tidak disangka-sangka, hidup di dunia bahagia, di akhirat pun selamat sejahtera. Apa dalilnya? Seperti yang sudah kita ketahui dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya solusi atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah bukan cuma dikasih solusi, tapi diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Tiba-tiba sudah ada aja, apa yang dibutuhkan ada aja. Ya, syaratnya apa? Takwa. Mau hidup sejahtera, syaratnya takwa. Mau hidup bahagia, takwa. Itu di dunia. Lalu bagaimana dengan di akhirat? Jelas, surga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini saya berbicara tadi dalam ranah individu. Ya, dalam ranah individu. Begitu pula dalam level masyarakat sosial. Artinya begini, jika seandainya penduduk suatu kampung, jika seandainya suatu kampung, suatu provinsi, suatu negara diisi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberkahi, akan memberikan kesejahteraan, akan memberikan kebahagiaan kepada penduduk kampung tersebut, penduduk provinsi tersebut, penduduk negara tersebut. Seperti dalam surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, jika seandainya penduduk suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan yang ada di langit dan di bumi. Syaratnya apa? Takwa. Maka kalau sampai sekarang kita lihat negeri kita ini, kok masih ada kemiskinan, kok masih ada orang-orang yang nelangsa di pinggir jalan minta sedekah segala macam. Seolah-olah kita punya hasil alam berlimpah di dalam bumi dan kita punya hasil alam berlimpah di atas bumi, seperti itu. Tapi kenapa kok masih ada orang-orang yang susah di luar sana? Sebabnya adalah kita belum memenuhi syarat takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Oleh karena itu, tujuan hidup kita yang pertama yang harus kita raih adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jika kita mau mendapatkan keberkahan,
jika kita mau mendapatkan kebaikan, syaratnya itu cuma satu, bertakwa kepada Allah. Satu syaratnya, tapi perjalanan untuk menjadi takwa itu sangat panjang. Sampai sekarang pun kita belum bisa menilai diri kita. Dan insya Allah majelis ini pun diadakan oleh guru-guru kita yang dari angkasa ya. Majelis ini pun tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, dalam perjalanan menjadi hamba Allah yang bertakwa, dalam perjalanan kita menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus memenuhi dua unsur syarat. Ada dua syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Syarat kedua adalah mengerjakan segala hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu dua syarat yang harus kita kerjakan secara aplikatif. Jadi aplikasi daripada takwa adalah meninggalkan yang diharamkan dan mengerjakan yang diperintahkan. Buktinya apa? Adalah hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang paling banyak, bukan salah seorang, beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal beliau cuman 5 atau 6 tahun beliau bersama Rasulullah, tapi beliau bisa mengungguli sahabat yang lain dalam hal kuantitas periwayatan hadis. Banyak sekali hadis beliau. Paling banyak, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Jadi kata Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kata Rasulullah SAW, apa yang aku larang, fajtanibuh, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, kata Rasulullah SAW, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ini coba dilihat teks hadis ini. Jadi Rasulullah ketika berbicara itu, bicaranya Rasulullah itu bukan seperti bicaranya kita. Rasulullah ketika berbicara tidak ngelantur. Kita kalau berbicara nggak ada standar. Tapi Rasulullah ketika berbicara urutannya itu ada makna. Maka kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW diberikan suatu kemampuan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Saya dulu pernah jelaskan kemampuan itu. Nama kemampuan itu adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim maksudnya adalah kalimat yang sederhana namun maknanya sedalam samudra. Setiap kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu maknanya luar biasa. Dan setiap urutan kata yang diucapkan oleh Rasulullah itu punya tujuannya. Nah, dalam hadis ini, secara urutannya, Rasulullah SAW berkata apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah melarang dulu, baru memerintahkan. Bukankah seperti itu? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kemudian beliau katakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, jauhi. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mana duluan? Perintah dulu atau larangan dulu? Dalam hadis ini, perintah dulu atau larangan dulu? Larangan. Kenapa dalam hadis ini Rasulullah melarang dulu baru memerintahkan? Nah, itu yang akan kita kupas malam ini. Jadi dari hadis ini para ulama, bisa dikatakan mayoritas ulama, membuat suatu sistem pendidikan yang sangat efektif. Namanya adalah at-takhliyah wat-tahliyah. At-takhliyah thumma at-takhliyah. Takhliyah maksudnya adalah membersihkan diri, membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan anggota tubuh dari segala kotoran-kotoran dan dosa-dosa serta perkara-perkara yang dibenci oleh Allah.
Itu namanya takhliyah. Membersihkan jiwa, membersihkan diri. Tapegleh dileh. Kemudian apa? Tahliyah. Tahliyah apa? Tahliyah maksudnya adalah memasukkan segala hal yang diridhai oleh Allah ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Apakah dengan sholat, apakah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu ibadah wajib, apakah itu ibadah sunnah, itu disebut dengan tahliyah. Yang mana yang duluan? Takhliyah atau tahliyah? Secara ilmu tarbiyah, kita harus senantiasa melakukan keduanya, namun tetap yang kita prioritaskan adalah at-takhliyah, membersihkan diri daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah, yaitu dosa-dosa, penyakit hati, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Itu dulu yang kita bersihkan. Kenapa Ustadz harus kita bersihkan dulu baru kita masukkan? Coba saya tanyakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ketika ruangan ini misalnya ditinggalkan, ya, sebelum kita masuk ke ruangan ini, mengadakan pengajian di dalam ruangan ini, kita tinggalkan ruangan ini misalnya dalam waktu tempo 3 tahun, masuk debu ke dalam ruangan ini, masuk binatang ke dalam ruangan ini, apakah kita langsung mengaji di sini atau kita bersihkan dulu ruangan ini? Bersihkan ruangan, ya kan? Dalam ilmu, dalam ranah sosial seperti itu. Ketika bapak misalnya, ini yang contoh yang sering saya kasih. Ketika misalnya guru-guru kami semuanya beli beli kandang ataupun beli sangkar. Sangkar itu mau difungsikan untuk kita memelihara merpati, mau kita pelihara merpati di sangkar itu. Tiba-tiba ada ular nyusup ke dalam sangkar. Tiba-tiba ada ular nyusup ke dalam sangkar. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak, yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Memasukkan merpati ke dalam sangkar yang ada ularnya, atau keluarkan dulu ular tersebut? Hah? Keluarkan ular dulu. Kenapa? Karena kalau kita masukkan merpati ke dalam sangkar yang ada ular, apa yang terjadi? Maka ular itu yang akan memakan merpati tersebut. Ular yang saya maksud itu adalah penyakit hati. Ular yang saya maksud itu adalah dosa-dosa kita. Ular yang saya maksud itu adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Allah yang masih bersarang dalam badan kita. Itu ular. Dan ular itu secara perlahan-perlahan dia akan terus menggerogoti badan kita kalau tidak kita keluarkan. Dan kalau kita mengerjakan amal ibadah, ya, tanpa pernah memperhatikan ular tersebut, tanpa pernah mencoba untuk mengeluarkan dosa-dosa ular-ular yang ada dalam badan kita itu, maka amal ibadah kita dikhawatirkan akan menjadi sia-sia. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang rajin sholat malam, sholat 5 waktu nggak pernah tinggal, sholat malam selalu, subhanallah. Tapi masalahnya apa? Orang ini ada ular dengki dalam hatinya. Ngelihat ada orang senang, susah dia. Ngelihat orang susah, senang. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Kapalo abang nyan kagak belo moto baru. Oma kapalo abang nyan kagak pegek rumah baru. Kapalo abang nyan kana rumah baru. Hana senang hati, kekalanggoknya kok susah. Hana senang. Kekalanggok bahagia aja sengsara. Nyan hasad, tapi rajin ibadah. Kira-kira amal ibadah itu berfungsi nggak nanti? Tidak berfungsi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Innal hasada la ya'kulu minal amali aw la ya'kulu minat thawabi kama ta'kulun naru al-hatabah.
Sesungguhnya hasad akan memakan, akan merusak, akan meruntuhkan amal ibadah seseorang, pahala daripada ibadah seseorang, sebagaimana api membakar kayu bakar, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Bagah tak gadah, cukup bagah gadah. Ya, ini satu contoh. Ada orang rajin ibadah, setiap hari rajin ibadah, rajin sekali ibadah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika dia duduk di kedai kopi, dia minum teh ataupun minum kopi, dia makan kue, dan ada hal lain yang juga yang dia makan. Apa yang dia makan? Bangkai orang lain. Apa tuh bangkai orang lain? Ghibah. Di kedai kopi menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan orang lain yang tidak disukai oleh orang lain. Inyan ghibah. Ghibah. Nah, pemandangan di kedai kopi. Sering ya? Ya. Apakah seseorang ketika melakukan ghibah ataupun menzalimi orang lain dengan tangannya, menzalimi orang lain, mencuri punya orang lain, tapi rajin ibadah misalnya, korupsi, tapi rajin ibadah, apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat, amal ibadah tersebut terpaksa dia tebus karena belum menyelesaikan persoalan dengan saudaranya. Dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya ketika di hari kiamat ada seseorang ahli ibadah memikul amalnya yang sangat banyak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa Pak, dia akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saya rajin sholat, saya punya banyak pesantren, saya punya banyak ini, punya itu. Merasa dia akan segera masuk surga dan pintu surga itu sudah disiapkan untuk dia. Di hadapan Allah, Allah stop orang itu. Tiba-tiba datang kawannya. Mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya nggak ridho dia masuk ke dalam surga, ya Allah. Loh, kenapa kamu nggak ridho dia masuk ke dalam? Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kenapa kamu nggak ridho dia masuk ke dalam surga? Allah bertanya kepada orang itu. Karena orang ini dulu pernah menghibah saya di kedai kopi tapi belum minta maaf, ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah ambil amal ibadah orang tersebut, ahli ibadah tersebut, diambil amal ibadahnya, diberikan kepada orang yang pernah dia ghibah di dunia. Sudah berkurang amal ibadahnya, datang lagi orang kedua ngelapor ke Allah. Ya Allah, lun hana ridha di mata menglam surga, ya Allah. Bertanya oleh Allah. Wujud hana ridha. Karena sigamnya awai wadda di dunia ke fitnah lun hana gelake ma'ah lom. Pernah dia memfitnah saya tapi dia nggak minta maaf lagi, ya Allah. Apa yang terjadi? Sama juga. Allah ambil amal ibadah ahli ibadah tersebut diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah. Kamu kurang lom. Datang lagi orang ketiga ngelapor ke Allah, sama juga laporannya. Dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadahnya sudah habis, datang lagi orang keempat, ngelapor juga kepada Allah, ngelapor kepada Allah. Ya Allah, saya nggak ridho dia masuk ke dalam surga, ya Allah, karena dia dulu pernah korupsi uang saya, ya Allah. Ini amal ibadah kabeh. Jadi saldo ibadah dia sudah habis, rekening ibadah dia sudah habis semua saldonya. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah? Ingat, di akhirat nanti saldo kita, mata uang yang berlaku di akhirat cuma satu, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah, bukan dolar, tapi ibadah. Kalau saldo ibadah sudah habis, masih ada tunggakan hutang yang belum kita selesaikan di dunia, apa yang terjadi? Allah ambil dosa orang yang pernah dizalimi tersebut, diberikan kepada ahli ibadah yang tadinya dia merasa akan masuk ke dalam surga. Terpaksa dia tanggung dosa saudaranya. Kenapa? Karena dia tidak menyelesaikan dosanya kepada saudaranya selama dia di dunia. Apa yang terjadi? Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ngeri ya? Ngeri kan? Makanya kita sholat terus, zakat terus, tapi kita harus memperhatikan sisi ini. Memperhatikan, membersihkan diri.
kalau kita ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, segera kita selesaikan. Segera kita selesaikan kepada Allah. Kalau ada dosa kepada saudara-saudara kita sebelum kita meninggal dunia, segera pula kita bersihkan diri kita daripada dosa-dosa tersebut. Dan ini adalah metodologi pendidikan yang diterapkan baik dalam ilmu tasawuf ataupun dalam ilmu fikih. Coba kita lihat dalam ilmu fikih. Perhatikan dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu, kalau kita lihat kitab fikih, pembahasan dalam kitab fikih apa? Yang pertama, kitab ibadah. Yang kedua apa? Muamalah. Yang ketiga, hukum keluarga. Yang keempat, hukum pidana. Yang kelima, hukum apa? Perbudakan. Yang pertama, persoalan ibadah. Persoalan ibadah yang pertama dibahas di dalam fikih adalah tentang sholat. Tapi kalau kita buka kitab fikih, buka kitab Bajuri, apakah langsung dibahas sholat? Apakah langsung dibahas kitab sholat? Tidak. Apa yang pertama dibahas? Taharah. Kitab bersuci. Nyan pun dilem yang dibahas. Kenapa harus bersuci dulu sebelum sholat? Karena sholat kita tidak diterima oleh Allah. Tidak sah secara fikih sholat kita. Tidak sah secara fikih sholat kita kalau masih menyimpan hadas dan najis. Tidak sah secara fikih. Nah, kalau sholat kita misalnya taruhlah sudah sah secara fikih, apakah sudah diterima oleh Allah? Belum tentu diterima oleh Allah sampai sholat kita bersihkan daripada riya. Sampai sholat kita bersihkan daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah riya. Sholat, Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca dengan suara merdu. Jadi imam, misalnya bajunya bersih, taharahnya ada, jadi imam, suaranya merdu. Ternyata di belakang ada ayah mertua ataupun calon ayah mertua. Itu sholat untuk Allah atau sholat untuk calon ayah mertua? Itu penyakit hati yang harus kita bebaskan hati kita dari penyakit tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan amal ibadah. Kita usahakan bersihkan diri kita terlebih dahulu. Saya ingin menceritakan suatu kisah, tapi takut kelamaan. Silakan. Jadi saya setiap minggu itu masuk ke dalam penjara. Setiap minggu itu masuk ke dalam penjara. Ngapain dalam penjara? Saya punya jadwal khusus masuk ke dalam penjara setiap pekan. Bukan sebagai kriminal, Pak. Bukan sebagai orang yang dipidana, alhamdulillah bukan. Ma'azallah, jangan sampai. Namun sebagai orang yang diberikan amanah dan tugas untuk memberikan sedikitlah apa yang kita tahu, pengajian seperti itu bersama saudara-saudara kita di dalam. Ternyata pandangan kita kepada orang-orang yang kita anggap kriminal bagaimana misalnya? Rendah kan? Ya kan? Rendah seperti itu ya. Biasanya, normalnya, takut kita kan? Ya. Tapi demi Allah saya katakan, tidak ada tempat. Saya 8 bulan di Indonesia ini. Tempat yang paling suka saya pergi adalah ke dalam penjara itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena semangat orang-orang di dalam penjara itu untuk belajar itu jauh di atas kita. Jauh di atas saya dan jauh di atas kita. Kenapa? Karena mereka itu fokusnya cuma satu. Fokus mereka itu cuma satu. Saya kebetulan di tugasnya itu di lapas kelas 2 di Kaju. Di masjid, namanya masjid di dalam penjara. Namanya Masjid At-Tawwabin. Masjid At-Tawwabin. Masjid orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa mereka semangatnya bisa seperti itu?
Kalau di luar mungkin kalau kita ceramah itu jamaah ada yang bosan segala macam. Kalau di dalam enggak. Jamaah itu semangat mendengarkan. Padahal mereka itu ada yang mantan orang-orang besar, ada yang mantan pengusaha, ada yang mantan kadis, kepala dinas, ada bahkan mantan, mantan bupati seperti itu. Orang besar. Tapi mereka semangat belajar di dalam. Ketika kita ajak bersalawat, semuanya bersalawat. Ketika kita ajak untuk baca Al-Fatihah, semuanya baca Al-Fatihah. Antusias sekali. Kenapa? Karena fokus mereka itu cuma satu. Nggak ada lagi yang hal-hal yang lain yang mereka pikirkan. Fokus mereka cuma satu. Ini saya ceritakan bukan untuk hal-hal itu, supaya kita bisa ambil ibrah. Fokus mereka itu cuma satu. Apa? Agar Allah mengampuni mereka. Itu saya rasakan. Agar Allah gejuk pengampunan kepada urungnya. Ketika kita nilai mereka dengan pandangan sebelah mata, dengan pandangan yang merendahkan mereka, mereka itu sudah naik derajatnya di sisi Allah, mengungguli kita, walaupun mereka di dalam penjara. Maka saya katakan kepada mereka, dan saya ulangi berkali-kali, betapa banyak orang yang hidup di luar penjara, tapi hati mereka dijarah oleh hawa nafsu dunia. Betul atau enggak? Betapa banyak orang yang hidup di luar penjara, tapi hati mereka itu dijarah berada dalam penjara hawa nafsu dan dunia. Merepah-repah dengan jabatan. Masih ada hampir 2024 ya. Merepah-repah dengan jabatan, merepah-repah dengan peng, merepah-repah dengan nyo, merepah-repah dengan j. Ana tenang udip. Dan betapa banyak orang yang tinggal di dalam penjara, tapi hati mereka bebas merdeka. Ana beban satu. Cuman udip lonjono ulun serahkan ma Allah. Ana hal lain. Ana kepikir jabatan, ana kepikir nama baik. Memang kanyan, kas selesai. Ana li. Enggak selesai. Mereka kembali ke titik nol. Kan nol awalnya. Ana li, ana sapule yang perlu diperjuangkan. Yang penting sekarang adalah bisa mereka memperbaiki diri mereka. Mereka sedang berada di titik nol. Mereka nggak lagi cari jabatan, nggak lagi cari ini, nggak lagi cari itu. Sebagian besar yang saya lihat. Sementara kita sekarang di sini yang di luar penjara, kita masih mencari-cari, memasukkan ular-ular ke dalam hati kita. Sedangkan mereka itu sedang mengeluarkan ular itu. Oleh karena itu jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini hanya tautiah. Yang saya sampaikan ini adalah muqaddimah. Ya. Yang insya Allah nanti detailnya bagaimana memproses diri kita supaya kita bisa mengeluarkan ular tersebut, saya memberikan saran agar Anda membaca kitab Imam Ghazali yang judulnya Bidayatul Hidayah yang dibaca oleh Ustadz Rafiqi ada ikut majelis Ustadz Rafiqi di Lamdingin. Saya sangat menyarankan agar kita membaca kitab itu, teknisnya. Namun pada saat ini yang harus kita pahami bahwa kita harus berupaya membersihkan diri kita daripada penyakit-penyakit dan segala hal yang tidak diridhai oleh Allah dalam diri kita, dalam hati kita. Kemudian kita laksanakan amal ibadah tersebut. Apabila itu kita lakukan, maka ibadah tersebut insya Allah kita harapkan mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan hasil yang sempurna. Bukan seperti orang yang kita sebutkan ahli ibadah tadi, yang dia terpaksa harus menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena ada dosa yang belum dia selesaikan kepada orang lain. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Aqulu qauli hadza. Ini apa lagi? Pertanyaan. Ini pertanyaan ini berat-berat nih kayaknya. Oke, ini silakan kalau ada yang mau bertanya, tapi yang berat-berat yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab nanti kita serahkan kepada Ustadz Mulyadi untuk menjawab. Silakan. Alhamdulillah nggak ada ya. Ada yang ini ya, silakan.
Alhamdulillah. Nyamperak berat Ustaz ya. Jadi bisa ada satu orang dalam proses pembatas. Memang di satu sisi dia belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya. Tapi di satu lagi dia udah mulai sholat segala macam. Tapi ada satu yang memang belum bisa ditinggalkan. Itu benar Ustaz. Pertanyaannya bagus, luar biasa pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Yang antum sampaikan barusan semuanya ada. Bahkan saya adalah orang yang paling banyak dosa di antara antum semuanya, dan saya berusaha juga bertobat kepada Allah. Dan Allah perlu kita sampaikan bahwasanya yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah di kulli ma'siyatin tariqun ilal kufri. Di kulli ma'siyatin tariqun ilal kufri. Setiap satu dosa yang kita kerjakan itu membuka jalan kepada kekufuran. Pertama, kalau kita lakukan dosa sekali, jalannya mungkin masih sempit. Lakukan lagi, jalannya makin lebar. Lakukan lagi, jalannya makin lebar lagi. Dan setan itu sebenarnya enggak mau kita tuh melakukan dosa itu sekali. Tapi ingin kita melakukan dosa berkali-kali sampai kita menjadi orang-orang ma'azallah, jangan sampai orang-orang yang kufur kepada Allah. Minimal kita menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita melakukan judi online misalnya, berkali-kali kita lakukan judi. Sekali oke, hati kita menolak. Berkali-kali kita lakukan, maka lambat laun kita akan mencari dalil supaya judi online tersebut menjadi halal. Ya kan? Nah, seperti itu. Itu minimal. Coba perhatikan ini. Air ini. Ini air ibarat adalah hati kita yang bening dan bersih. Masukkan tinta ke air ini, tinta hitam. Satu masuk. Apa yang terjadi? Hitam sedikit kan? Coba masukkan berkali-kali. Apa yang terjadi? Pekat. Artinya apa? Air itu akan jadi pekat. Udah jadi air tinta, bukan lagi air murni. Begitulah hati kita. Sekali kita lakukan dosa, maka akan ada noda hitam. Lakukan lagi, ada noda hitam lagi. Lakukan lagi, ada noda hitam lagi. Nah, itu yang diinginkan oleh setan. Ini saya peringatkan itu dulu. Namun di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." La taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah kepada hambaku yang berbuat dosa, asrafu ala anfusihim, berbuat tindakan yang berlebihan terhadap dirinya. Ini isyarat, manis sekali bahasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan wahai para pendosa. Enggak. Kasar bahasanya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang sangat halus karena ini adalah fi maqamir rahmah. Bahasa yang halus sekali. Orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Halus enggak bahasanya? Halus sekali. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya apabila memang kita sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Memang itu betul. Sudah mulai, tapi melakukan lagi. Tapi jangan sampai kita putus asa itu satu. Dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada seorang pendosa. Dia melakukan dosa, lalu menyesal. Lalu dia berkata kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Apa kata Allah? Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub fa ana ghafartulah. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa, maka aku akan mengampuni dosanya. Lalu besoknya buat lagi. Apa yang dilakukan? Taubat lagi. Apa yang dikatakan oleh Allah? Apakah Allah menolak taubatnya? Tidak. Allah katakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzunub fa ana aghfirulah. Hambaku tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang akan mengampuni dosa, maka persaksikanlah aku ampuni dosanya. Besoknya buat lagi. Bertaubat lagi kepada Allah. Allah terima lagi taubatnya.
buat lagi, diterima lagi taubatnya, dibuat lagi, diterima lagi taubatnya, terus menerus seperti itu. Maka jangan pernah menyerah. Kalau kita tahu kita buat dosa, terus menerus kita taubat. Berkali-kali kita buat dosa, berusaha kita bertaubat. Jangan pernah kalau kita sudah berjalan jauh, jangan lupa pulang ke rumah. Seperti itu. Kalau sudah jauh kita jalan, sudah melewati garis, pulang ke rumah cepat-cepat. Mohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawwabin. Apa makna tawwabin? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tawwabin, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan taibin, tapi tawwabin. Tawwab itu merupakan sighah mubalaghah daripada taib. Kalau taib itu orang yang sekali bertaubat. Kalau tawwab, orang yang berkali-kali bertaubat. Pertanyaannya, kenapa seseorang itu berkali-kali bertaubat? Seseorang baru disebut tawwab kalau dia sudah bertaubat berkali-kali, bukan cuma sekali, tapi berkali-kali, dan taubatnya dengan sungguh-sungguh. Kenapa dia itu taubat berkali-kali? Karena dia melakukan dosa berkali-kali. Nah, orang yang berkali-kali melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali pula, hasilnya apa? Hasilnya adalah mahabbah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Hasilnya adalah Allah akan mencintai orang tersebut. Dia sadar, dia tahu jalan pulang ke rumah. Buat kesalahan dia taubat, buat kesalahan dia taubat. Maka hasilnya apa? Allah akan turunkan cinta Allah kepada orang tersebut. Itu maqamul mahabbah. Jelas ya? Seperti itu mungkin. Maka saya katakan, dosa itu memang berbahaya. Tapi jangan lupa, rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Demikian. Semoga jawabannya bisa memberikan syafaat. Kalau investasi itu, ini saya nggak berani menjawab karena yang seperti itu saya belum mengkaji. Jadi saran saya kepada Tengku, pertama coba lihat fatwa MUI dulu tentang kajian situs-situs tersebut, karena memang kalau investasi dalam Islam itu ada aturannya. Apakah sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah atau belum? Nah, kalau sudah, maka bismillah. Kalau belum, maka jauhi. Seperti itu. Mungkin saya nggak berani menjawab dulu sampai kita, karena saya pribadi belum mengkaji hal itu. Mungkin itu bisa dirujuk kepada fatwa-fatwa MUI nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa ya, izin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikat tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب واجعلنا من أهل المساجد ولا تقبض روحنا إلا ونحن ساجد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم آت كل واحد منا سؤله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والتف بنا فيما جرت به المقادير إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.